Tim DVI RS Polri kembali identifikasi 7 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, sementara 2 ruang kelas SD negeri di Kabupaten Sukabumi ambruk akibat hujan deras. Informasinya kami rangkai dalam News Flash. Akibat guyuran hujan deras 2 hari belakangan, atap kelas di Sekolah Dasar Negeri Tenjo Jaya di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat runtuh. Beruntung saat kejadian para siswa sedang melakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk menghindari ambrukan susulan, petugas kepolisian dari Resort Sukabumi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Enam dari 8 jenazah narapidana korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang yang telah teridentifikasi diserahkan ke pihak keluarga Selasa siang. Setelah diberangkatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Petra Eka tiba di rumah duka di Jalan Manggis, Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis sejumlah anggota keluarga, tak terkecuali sang ibu, Evi Nilasari. Sang ibu tak henti-hentinya memegang foto Eka Petra, sementara beberapa anggota keluarga menangis sambil memeluk peti jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah pria berusia 26 tahun ini kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali berhasil mengidentifikasi 7 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Korban teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis. Hingga Selasa sore sudah 25 dari 41 jenazah yang teridentifikasi. Masih ada 16 jenazah korban yang dalam proses identifikasi. Kasus penjual daging anjing merebak saat Animal Defender mengunggah video di halaman media sosialnya. Dalam video kurang dari 1 menit tersebut terlihat penjualan daging anjing di Los Pasar Senen, Jakarta Pusat. Adanya isu penjualan daging anjing di sejumlah pasar Perumda Jaya membuat Majelis Ulama Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta menyayangkan tindakan nakal para pedagang. MUI meminta petugas mengawasi peredaran daging di pasaran. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 2020 yang rencananya akan digelar di Provinsi Bali. Tema Recover Together, Recover Stronger diangkat sebagai simbol menuju pemulihan ekonomi dunia. Tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk pulih secara ekonomi dan kesehatan di antara negara-negara G20. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tatap muka online yang dilakukan sejumlah menteri dan gubernur BI dalam membahas KTT G20 yang akan digelar di Indonesia. Sejumlah negara miskin yang terdampak COVID-19 akan mendapat perhatian dalam KTT yang digelar pada 2022 ini. Makanya dibuatlah apa yang disebut Debt Service Suspension Initiative, yaitu inisiatif untuk memberikan relief bagi beban utang negara-negara miskin. Setidaknya ada sejumlah keuntungan bagi Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya. Di antaranya peningkatan konsumsi domestik, penambahan PDB, hingga pelibatan tenaga kerja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.